Halo guys, balik lagi dengan gua Faiz di FZ Gaming Channel. Jadi di video kali ini gua akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya soal racikan squad operator. Kalau di video sebelumnya gua udah bahas soal squad low rarity. Nah, untuk video kali ini gua akan bahas soal squad transisi dari low rarity ke squad sultan kalian atau high rarity. Tapi seperti biasa, sebelum mulai videonya boleh kali kita kasih like dan subscribe-nya juga, jangan lupa guys. Jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke pembahasan utamanya. Oke, squad transisi atau lebih sering disebut sebagai squad mid game adalah squad yang kalian butuhkan ketika kalian butuh operator yang lebih kuat, tapi material kalian masih terbatas dan pilihan operator kalian juga masih belum banyak. Untuk kombinasi squadnya, kita pakai kombinasi yang sama seperti low rarity squad, yaitu 10 core operator plus 2 operator tambahan. Nah, bedanya di squad transisi ini kita sudah mulai pakai yang namanya lane holder operator. Lane holder operator ini adalah operator yang difokuskan untuk menjaga lane, termasuk ngeblok dan menyerang musuh juga, teman-teman. Jadi kriteria yang diperlukan untuk jadi operator lane holder ini memang agak banyak. Jadi yang pertama, lane holder operator ini harus low ground unit, udah pasti karena kita butuh dia ngeblok ya. Dan yang kedua, operator yang dijadikan lane holder ini harus punya stat HP yang tebal atau stat attack yang sakit, salah satunya teman-teman. Kalau ada yang bisa dua-duanya lebih bagus, tapi yang jelas untuk lane holder ini butuh salah satu dari stat ini, tebal atau kalau nggak sakit damage-nya. Nah, untuk yang ketiga, block count-nya minimal 2. Jadi block count di atas 2, bisa 3, bisa 2. Ya. Ini penting karena kita butuh untuk nahan musuh juga. Nah, yang keempat ini sebenarnya opsional, teman-teman. Yang keempat ini ada attack speednya yang ngebut atau serangannya AOE. Ini opsional aja sebenarnya. Biasanya dimiliki oleh lane holder yang bintang 6. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai yang biasa aja, bisa defender, bisa guard. Jadi pada umumnya lane holder operator ini datang dari kelas defender dan guard, teman-teman. Untuk Vanguard dia enggak, karena Vanguard itu terlalu tipis dan rata-rata damage Vanguard itu kurang sakit, teman-teman ya. Untuk B4 sendiri ada beberapa operator yang gua rasa bagus untuk jadi lane holder kalian. Yang pertama ada Quora, lalu ada Estelle, lalu ada Durnar. Untuk bintang 5 ada Spectre, Broca, Nero, dan satu lagi adalah Lapluma. Tapi ini kondisi khusus dimana kalian butuh healingnya buat Lapluma. Dan untuk B6 sudah pasti ada Thorn, Blaze, Mountain, Matrox, Calcit, dan masih banyak lagi kalau untuk bintang 6 ya. Oke, jadi komposisi squad tadi kan di awal gue udah bilang kalau kita butuh lane holder. Nah, untuk kelas lane holder ini yang kalian jadikan lane holder itu bisa kalian ambil satu slot dari 2 slot operator tambahan, atau kalian bisa gantikan slot salah satu dari defender kalian. Bisa. Contoh, kalian bawa satu defender dan satu lane holder, sehingga kalian nanti di akhir akan menyisakan 2 slot operator yang fleksibel. Bisa kalian sesuaikan dengan stage-nya, teman-teman ya. Tapi di video kali ini gue akan bahas squad 10 core operator dengan satu lane holder dan satu operator tambahan. Jadi lane holdernya ngikut di operator fleksibel, teman-teman ya. Kita masuk ke pembahasan komposisi squad, teman-teman ya. Untuk kelas Vanguard yang sebelumnya kita pakai komposisi 2 normal Vanguard atau 1 normal Vanguard plus 1 flag bearer yaitu Myrtle. Nah, untuk squad mid game atau transisi ini gue sangat saranin kalian untuk pakai 1 normal Vanguard dan 1 flag bearer Vanguard. Kenapa? Karena operator yang kalian pakai itu udah mulai high rarity, artinya DP cost-nya mahal. Jadi kalian butuh DP printer, teman-teman ya, yaitu si flag bearer Vanguard. Untuk nomor Vanguard kalian bisa tetap pakai kurir, teman-teman, karena kurir memang bagus,
Atau kalian kalau sudah dapat Texas, kalian bisa upgrade ke Texas untuk normal Vanguardnya. Tidak perlu langsung ke bintang 6, kalian bisa pakai Texas terlebih dahulu karena Texas ini juga bagus teman-teman ya. Untuk kalian yang nggak punya Texas, tenang aja, nanti kalian bisa dapat gratis dari Pinboard Mission teman-teman. Jadi untuk Vanguard, gue saranin tadi pakai satu Flag Bearer Vanguard dan satu normal Vanguard. Flag Bearer-nya kalian pakai Myrtle yang sudah Elite 2 dan Master 3 di skill satunya. Dan untuk normal Vanguard-nya kalian bisa pakai Texas atau kalian bisa stay di kurir ya. Untuk kelas Defender di squad low rarity, gue sangat menyarankan kalian pakai Quora dan Gami. Nah, efeknya adalah di squad transisi ini kalian masih bisa pakai Quora dan Gaminya karena memang mereka bagus. Quora kalian bisa gantikan, kalau kalian memang mau ganti ya, kalian bisa gantikan dengan Hoshiguma. Kalau kalian tidak punya Hoshiguma, udah stay tetap pakai Quora aja karena Quora ini memang bagus ya. Dan untuk Gaminya, kalau kalian dapat Ner atau Saria, teman-teman bisa ganti Gaminya ke Ner atau Saria. Tentu kalau ada Saria ya pakai Saria karena Saria itu adalah best medic defender ya, defender healing di game ini. Untuk kelas caster teman-teman, kita masih pakai kombinasi seperti low rarity squad, yaitu satu single target caster dan satu AoE caster. Untuk single target casternya, gue kemarin nyaranin Steward dan Click, tapi teman-teman bisa ganti ke Amiya untuk squad transisinya. Dan untuk AoE caster, sebenarnya jujur aja teman-teman, untuk AoE caster ini pilihannya nggak banyak karena memang kurang bagus semua, rata-rata skillnya tanggung. Jadi kalian bisa tetap pakai Gitano, atau kalian punya Mostima atau punya The King of Caster yaitu Eja Piala, kalian teman-teman bisa pakai Ejanya atau Mostimanya untuk gantikan Gitano teman-teman ya. Untuk gantikan Gitano, jangan Amiyanya karena Amiya itu udah cukup sebenarnya untuk single target casternya. Dan berikutnya untuk kelas sniper, jika sebelumnya kalian masih pakai kombinasi cruise dengan satu sniper bintang 4, gua ada beberapa saran untuk sniper marksman bintang 5 yang bagus banget untuk gantiin dua sniper yang tadi teman-teman. Yaitu ada Blue Poison, dan yang kedua ada Cruise Alter, yang ketiga ada Platinum, yang keempat ada Grey Throat. 4 ini kalau kalian punya 2 diantaranya kalian bisa pakai ya untuk menggantikan cruise dan sniper bintang 4 kalian. Dan tentu saja kalau kalian punya bintang 6 marksman sniper seperti Exosia, Arceto atau bahkan Ash, kalian bisa pakai 2 dari 3 bintang 6 marksman sniper yang tadi, terutama si Exosia ya teman-teman ya. Lalu untuk kelas core operator yang terakhir itu ada medic teman-teman. Di low rarity gue nyaranin kalian untuk pakai Susuro, terus satunya lagi Mir kalau nggak Gavial, kalau nggak ya yang bintang 3 si Ansel dan Hibiscus. Nah, untuk squad transisi ini kalian butuh satu lagi medic tambahan dari kelas Wandering Medic teman-teman, karena kalian mulai ketemu musuh yang bisa ngasih elemental damage ya. Gue sangat menyarankan kalian untuk build Mulberry atau Honeyberry. Honeyberry kalian bisa beli dari shop Serti merah teman-teman ya, jadi usahakan beli satu aja minimal. Terlalu build sebagai Wandering Medic kalian satu-satunya, satu aja cukup teman-teman, satu aja cukup. Dan untuk medic bintang 5 itu aku banyak opsi yang bisa kalian pilih untuk menggantikan Susuro dan Gavial atau Meh, terutama si Gavial dan Mirechnya teman-teman ya. Itu ada Silence dan Warfarin. Ada satu lagi yang menarik sebenarnya, yaitu peti Telopsis. Telopsis ini AoE Medic teman-teman. Di awal gue bilang gue kurang menyarankan AoE Medic terutama untuk low rarity. Nah, untuk squad transisi ini AoE Medic bagus teman-teman, karena kalian mulai ketemu musuh yang serangannya area, terus bahkan ada stage yang bisa ngurangin HP kalian seperti kalian ketika farming Serti merah itu ya. Serti merah itu kalian kena stage yang bisa ngurangin HP kalian terus-terusan. Nah, itu kalian butuh yang namanya AoE Medic teman-teman. Dan dari bintang 5, Pitolopsis ini salah satu yang terbaik. Jadi setelah kita dapat 10 core operator, seperti yang gue bilang di awal tadi, kita butuh satu lane holder teman-teman. Sebenarnya lane holder ini nggak wajib, tapi kalau kalian ada, kalian bisa bawa, dan ini akan sangat membantu sekali teman-teman, karena
ya ada yang bisa nahan sekaligus damage. Jadi operator high ground kalian yang ngasih damage itu nggak terlalu kerja keras, karena yang nahan udah bisa nyerang juga ya. Seperti yang gue bilang tadi, lane holder bintang 4 pilihannya nggak banyak, itu ya asal ada aja teman-teman yang gue sebutin di awal tadi. Nah untuk B5 ada yang menarik yaitu si Spectre teman-teman ya. B5 Spectre ini adalah salah satu lane holder yang cukup bagus. Dan kalau kalian ada lane holder bintang 6, gue sangat menyarankan kalian pakai yang bintang 6 aja teman-teman ya. Seperti Thorn, Blaze, terus ada Mudrock, Calcit, terus ada si Mountain juga bisa ya. Jadi pakai operator bintang 6 aja kalau untuk lane holder. Kalau kalian nggak punya lane holder atau kalian nggak punya Spectre, bahkan kalian bisa bawa pakai Defender aja. Komposisi squadnya jadi balik seperti low rarity squad, jadi 10 core operator plus 2 operator situasional teman-teman ya. Nah jadi kita sudah dapat 10 core operator dan 1 lane holder kalau kalian ada. Kalau kalian nggak ada lane holder, jadi 10 ini bisa dipakai untuk operator fleksibel lain teman-teman ya. Dan untuk slot operator terakhir teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan stage-nya, jadi sama seperti low rarity operator, low rarity squad ya. Jadi sama, 1 slot terakhir ini kalian bisa isi sesuai dengan stage-nya. Kalian bisa isi dengan fast redeploy operator atau pull dan pusher ya, atau kalian bisa juga isi dengan boss killer seperti Surter, Melanta dan lain sebagainya. Atau kalian kalau misalkan butuh operator dari kelas tertentu, misalkan seperti Defender tambahan atau Medic tambahan, kalian juga bisa bawa itu untuk ngisi 1 slot tambahan ini teman-teman ya. Jadi itu aja guys untuk pembahasan squad mid game atau squad transisi kali ini. Tentu aja kalian nggak harus ngikutin 100% sesuai dengan apa yang gua udah saranin tadi. Tapi kalau kalian memang bingung untuk squad transisi kalian, nah video ini bisa kalian terapkan untuk kalian pakai di akun kalian ya. Dan tentu aja seperti biasa teman-teman, kalau kalian ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.